Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa. Sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Fikri di pembahasan kajian remaja masjid. Insyaallah ini adalah pembahasan terakhir di playlist kajian remaja masjid dengan judul Remaja Masjid, Remaja Hebat Dunia Akhirat. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel Firma_Bandung, sahabat bisa menyaksikan playlist yang sudah kami sediakan, mulai dari film Remaja Masjid, Berawal dari Masjid, kemudian ada Risalah Irma, berikutnya ada kajian Remaja Masjid, dan masih banyak lagi video-video yang insyaallah akan membahas seputar ikatan remaja masjid. Baik, sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita adalah Remaja Masjid, Remaja Hebat Dunia Akhirat. Ini adalah materi terakhir di pembahasan playlist kajian remaja masjid. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, tentu kita akan mereview siapa itu remaja ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa remaja adalah manusia yang mulai dewasa. Sedangkan Wikipedia mengatakan masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Usianya antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Ya, usia SMP bahkan SD mungkin ya. SD kelas 5, kelas 6 sampai dengan menjelang akhir kuliah sepertinya ya. Ini bisa terkategori remaja. Nah, adapun dalam buku Pintar Mendidik Remaja karya Dr. Mustafa Abu Said, bahwa remaja atau istilah bahasanya itu al-murahaqah, dalam bahasa Arab berasal dari kata rohaqah yang berarti mendekati. Sehingga dari segi bahasa, masa remaja berarti usia meninggalkan masa anak-anak dan mendekati dewasa. Jadi peralihannya. Sedangkan menurut ilmu psikologi, remaja adalah munculnya kematangan fisik, intelektual, psikologis, dan sosial seorang anak. Seorang anak mencapai kematangan sempurna pada semua sisi tersebut biasanya terjadi pada usia 20 tahun. Nah, ini gambaran remaja. Walaupun garis besarnya bahwa remaja itu sudah balik, sehingga yang namanya manusia yang sudah balik, dia sudah terbebani hukum syara begitu ya. Jadi kalau remaja itu melangkah melakukan satu amalan, maka amalan tersebut terkategori wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Sehingga tidak bisa remaja itu disamakan dengan anak-anak ya. Remaja itu sudah masuk di fase penghukuman sebagaimana orang dewasa. Jadi berhati-hati nih, remaja itu karena sudah balik, maka harus berhati-hati dalam menentukan langkahnya. Berhati-hati dalam beramal. Jangan sampai salah dalam beramal ya. Nah, adapun masjid, ini Fikri pernah buat semacam skripsi ya di Akademi Sirah Bandung. Ada gambaran tentang tabel fungsi masjid, perspektif Sirah Nabawiyah, kemudian Al-Quran dan hadis. Ini rangkumannya saja. Jadi dalam Sirah Nabawiyah, masjid itu identik dengan aktivitas sholat, kemudian i'tikaf, berdiam diri di masjid, kemudian penyuluhan, menyampaikan informasi-informasi, kemudian edukasi, ya, bimbingan belajar, belajar mengajar, memberi fatwa, menjalin keakraban penduduk sekitar. Ini fungsi dari masjid menurut Sirah Nabawiyah. Nah, kalau dalam Al-Quran, masjid
difungsikan petunjuk arah kepada kebaikan. Kemudian tempat berkumpul yang aman. Berikutnya i'tikaf, lalu sholat, sarana membersihkan diri, zikir, dan juga zakat. Ini rangkuman dari ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang pembahasan mengenai fungsi masjid. Dan yang terakhir dalam hadis, bahwa masjid identik dengan zikir, sholat, membaca Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran, belajar kebaikan. Nah, sehingga sahabat bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa remaja masjid itu sama dengan remaja yang sanggup melaksanakan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia bisa melaksanakan ibadah horizontal kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, dia tumbuh dari kebiasaan ibadah vertikal sehingga muncul kesadaran untuk mengajak manusia melakukan hal yang sama dengannya, maka tergeraklah dia untuk melaksanakan ibadah horizontal, bersosial, berdakwah, jadi pendidik, dan sebagainya. Jadi, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sahabat memang masih di usia remaja, dekatlah dengan masjid. Karena sahabat akan bisa mengarahkan tujuan hidupnya dari mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru nanti sahabat akan merasakan dampak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sahabat akan lebih peduli dengan sesamanya. Jadi ini rumusnya. Nah, adapun remaja hebat dunia akhirat, maksudnya ada remaja hebat di dunia, tandanya dia hanya melaksanakan ibadah horizontal saja. Jadi ada remaja hebat hanya di dunia saja. Berarti dia hanya melaksanakan ibadah sesama manusia saja. Misalkan orang-orang kafir ya, kita lihat dari segi harta finansial tuh luar biasa ya. Tapi hanya dia lakukan ibadahnya tuh ibadah horizontal saja. Dia membantu orang lain, dia ingin bersedekah versi mereka gitu. Nah, hanya horizontal saja, sedangkan vertikalnya lemah. Karena tidak sedikit ya yang kaya juga pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, tapi ada remaja yang hebat di dunia dan akhirat, tandanya dia melaksanakan ibadah horizontal sekaligus ibadah vertikal. Masya Allah. Jadi ciri dari remaja hebat dunia akhirat itu adalah ibadah vertikalnya kepada Allah dijalankan, ibadah horizontalnya kepada sesama dijalankan. Inilah remaja hebat dunia akhirat. Nah, salah satu contoh remaja hebat dunia akhirat itu adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau dari kecil sudah punya ambisi untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tuftahanna Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh sudzalikal jaysh. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Jadi ada dorongan motivasi agar bisa menjadi pemimpin terbaik. Nah, lantas dari mana aktivitas untuk menjadi yang terbaik itu lahir? Tentu dari memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan terus ibadah belajar. Kemudian Muhammad Al-Fatih mulai aktif terlibat dalam pengelolaan Kesultanan Utsmani, mulai terlibat dalam pengelolaan urusan orang lain. Kemudian dia dipilih menggantikan ayahnya, memegang amanah besar di usia yang muda. Kemudian dia pilih tuh pasukan terbaik yang siap menaklukkan Konstantinopel. Berikutnya dia berikan ide dan kontribusi besar dalam penaklukan, dan dia berhasil menjadi pemimpin terbaik dan membawahi pasukan yang terbaik. Nah, jadi contoh remaja hebat dunia akhirat itu ibadah kepada Allah vertikal, dekat sekali, sehingga ketika dalam sholat misalkan kita minta mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya punya
cita-cita seperti ini, ya Allah saya punya masalah seperti ini. Coba adukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat ya. Karena salat itu mi'rajul mukmin. Salat itu tangga orang-orang beriman bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dimaknai ya, salat itu kita harus memaknainya. Kita harus paham bacaan-bacaan di dalam salat sehingga seolah-olah kita memang sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, Apikri yakin bahwa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menularkan menularkan energi positif kepada orang lain, ya. Karena gardu energi positifnya sudah besar, tinggal disalurkan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan energi positif juga, atau orang-orang yang membutuhkan energi positifnya. Nah, sayang sekali kalau yang tadi, orang-orang yang dia itu hanya ibadah horizontal, energi positifnya habis. Karena dia tidak ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum muslimin, wabil khusus para khalifah yang luar biasa seperti Muhammad Al-Fatih, ini konektivitas kepada Allahnya luar biasa besar. Sehingga dia punya gardu energi positif yang besar dan itu bisa disebarkan kepada umat Islam di bawah pimpinannya gitu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apakah sahabat ingin menjadi remaja hebat dunia akhirat? Maka yuk perbaiki diri melalui pembahasan lanjutan yang insya Allah nanti Fikri akan bahas di 10 jurus mengubah nasib. Apa yang kita bisa ubah agar Allah mengubah nasib kita. Ini kita ambil dari 10 pembahasan pilihan dari buku 30 jurus mengubah nasib karya Profesor Ing Fahmi Amhar, hafizahullah ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi sahabat yang ingin memperbaiki kondisinya. Nanti Fikri akan sampaikan 10 jurus yang bisa mengubah kondisi kita, agar mengubah nasib kita ya. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita, seperti itu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tema besar kita di kesempatan yang terakhir pada kajian Islam Remaja. Tidak terasa ya, kajian demi kajian sudah kita lalui. Dari mulai APK menyampaikan tentang pengantar kajian remaja masjid, kemudian kita membahas masalah remaja Islam super, bahwa kita harus menjadi remaja Islam yang berbeda dari keumuman remaja, Islam apalagi ya. Sehingga teman-teman bisa menjadi remaja yang spesial. Nah, tentu orang yang spesial itu bakal banyak tantangannya, bakal banyak godaannya, rintangannya, halangannya, baik itu dari perempuan, dari harta, dan sebagainya. Nah, maka perkuatlah dengan memotivasi diri kita untuk selalu mengingat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang hari ini kita hadapi itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mesti kita hadapi agar kita sampai kepada tujuan yang tertinggi kita, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja sahabat, tentu kita membutuhkan yang namanya partner ya. Membutuhkan yang namanya teman sejati ya, teman surga. Maka kita di pertemuan yang sebelumnya sudah membahas tentang siapa itu teman terbaik ya, teman terbaik, Rofikon itu. Nah, yang terakhir, sahabat, jadilah remaja yang hebat di dunia dan di akhirat. Nah, tidak bukan sahabat bisa menjadi bagian dari remaja masjid. Yuk, maka Fikri mengajak pada sahabat semua dimanapun berada yang rumahnya dekat masjid, mari kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mari isi kegiatan kita di masjid, mari perbanyak ibadah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih sayang lagi kepada sesama kita. Maka Fikri yakin remaja masjid adalah remaja hebat dunia dan akhirat. Di dunia
mereka sangat taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka sangat peduli dengan sesamanya, maka di akhirat insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah tentang 7 golongan yang akan dinaungi di saat tidak ada naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sanggup untuk menautkan hatinya, mau untuk menautkan hatinya dengan masjid. Dan insya Allah masjid yang penyebarannya sangat banyak, 5-10 tahun ke depan akan diisi oleh generasi-generasi muda, saf-saf sholatnya akan penuh, kegiatan-kegiatannya akan penuh, dan sahabat, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditunjuki jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sahabat, Apikri yakin sahabat akan menjadi remaja hebat dunia akhirat. Marilah berproses untuk terus menjadi lebih baik, dan Apikri tunggu sahabat di kajian berikutnya, yaitu tentang 10 pembahasan pilihan dari 30 jurus mengubah nasib. Yuk, simak pembahasannya di episode-episode berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.